Berjumpa kembali. Bersabar ya, masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab, tapi pasti akan terjawab semua. Ya, ada pertanyaan masuk dari user 361088512354453. Selamat hari Minggu Pak, mohon penjelasan tentang pelet dan kawin roh. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya. Ya, tentang pelet dan kawin roh. Ya, pelet itu apa? Pelet itu adalah kuasa kegelapan. Ya, ini saya membahas dari pandangan Kristiani, kuasa kegelapan yang kemudian mempengaruhi orang lain untuk orang tersebut mengambil keuntungan darinya, ya, semacam itu. Kemudian contoh-contohnya misalnya kemudian tanpa sadar orang tersebut mencintai orang yang menggunakan atau orang yang menggunakan pelet ini, atau kemudian mempermainkan atau kemudian melakukan hal-hal kejahatan yang lain ya terhadap orang yang dipengaruhi dengan pelet. Kemudian tentang kawin roh, ya saya tidak tahu maksud pertanyaan ini, tetapi kalau kemudian kawin roh adalah perkawinan antara manusia dengan kuasa yang lain atau dengan sosok atau makhluk yang lain di dunia keempat atau dunia tidak kasat mata, ini sebetulnya akan sia-sia. Ya, kalau kemudian seseorang menikahi dengan jin, ya menikahi jin misalnya, ini juga sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Karena dalam perkawinan ini tentu ada tuntutan-tuntutan, ya, dan ini bisa mencengkeram orang yang terlibat di dalam perkawinan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, ada tuntutan, ada perasaan cemburu, kemudian ada maut yang menyertai ketika kemudian kesepakatan ini dilanggar. Ya, dan saya melihat lebih banyak rugi ya bagi orang-orang yang terlibat dengan perkawinan semacam ini. Kalaupun kemudian perkawinan antar sesama manusia tetapi diikat di alam roh, itu Alkitab juga tidak membenarkan. Karena apalagi orang ini sedang berpasangan atau dengan ini ya bisa dianggap perjinahan. Ya, orang memandang dan menginginkan lawan jenis saja adalah suatu perjinahan, apalagi kemudian perkawinan roh di dimensi yang saling mengakui begitu ya. Kawin, kamu istriku, kamu suamiku, tapi di dunia roh. Ya, ada perasaan suka sama suka. Ya, ini sama seperti perzinahan sebetulnya. Ya, jadi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Tuhan menginginkan manusia ini bertumbuh kembang, kemudian laki-laki berpasangan dengan perempuan, ya, yang dipersatukan oleh Tuhan. Ini yang tidak boleh diceraikan oleh manusia ketika dia diberkati dengan perkawinan yang kudus. Itu kehendak daripada Allah. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab secara tepat, tapi silahkan mengajukan pertanyaan yang lebih jelas, ya, dan saya akan menjawabnya kembali sesuai dengan yang diinginkan. Demikian, paling tidak semoga memberkati. God bless you.